Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikuniwati Utami, rombel K1 Manajemen di kelas K5 Aplikasi Komputer dengan NPM 2501030137. Berikut ini saya akan mengerjakan tugas PJBL Aplikasi Komputer. Selamat menonton, teman-teman. Jadi yang pertama kita mengerjakan yang A, yaitu berdasarkan dataset yang tersedia hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Baik, setelah ini mulai pada nomor 1, yaitu yang A. Berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Saya tandai dengan judul atau tanda A ya sebagai pengerjaan nomor 1 atau A, yaitu pakai rumus CONIF pakai S. Nah, sebelumnya kita beri judul terlebih dahulu. Yang pertama, kita beri judul debt legal ya, teman-teman. Terus, sama dengan pakai rumus CONIF pakai S karena datanya lebih dari 1. Kita terus setelah itu kita mencari data departemen yang ada di kolom G. Kita pencet semua agar terblok. Terus selanjutnya kita pencet koma. Di sini rumus yang ada di laptop saya itu koma, tapi per komputer atau laptop berbeda-beda. Jadi tergantung rumus ya, teman-teman. Nah, punya saya koma, terus pencet legal karena di soal disuruh departemen legal. Terus selanjutnya koma, cari kolom stres, blok semua bagian, koma, tingkat stres yang paling tertinggi yaitu pada nomor 1. Jadi kita scroll mencari tingkat stres yang paling tertinggi. Ini ya, teman-teman. Koma lagi. Terus tingkat kepuasan kerja ada di job satisfaction. Kita blok semua bagian. Terus koma. Tingkat kepuasan tertinggi itu ada di angka 5. Jadi kita klik yang angka 5. Terus setelah itu tutup kurung. Enter. Nah, jadi departemen legal pada tingkat kepuasan tertinggi dan stres tertinggi juga itu ada di angka 25. Selanjutnya soal yang nomor 2. Yaitu gunakan variabel marital status atau status perkawinan untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan yang B.
Saya beri tanda huruf B di sini biar mudah. Kita tulis ini ya nama-nama data pada marital status itu ada single, marriage, terus divorce sama widowed. Kita tulis di sini ya teman-teman. Nah, kita memakai rumus yaitu average if. Nah, rumusnya itu sama dengan average if, terus kita blok bagian marital status, terus koma. Nah, di sini kita akan mencari yang divorce. Jadi kita tap pada bagian divorce ini, terus koma, terus ini sudah di koma ya teman-teman, kita pencet experience atau pengalaman. Ini ya teman-teman, tutup kurung, terus enter. Nah, ini ya teman-teman jadinya. Terus yang kedua juga sama, ulangi dengan rumus yang sama. Karena kita mencari yang data marriage, kita pencet yang data marriage. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Yang terakhir yang widowed. Nah, karena data widowed ada di bagian paling bawah, kita filter terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya klik tanda ini, tanda segitiga terbalik ini, terus kita pilih yang widowed, terus oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita letakkan di kolom di sini. Kolom yang kosong, terserah mau di mana aja. Rumusnya sama dengan average. Nah, kita pencet marital status, koma, kita tap yang di widowed, terus koma, experience. Nah, jadinya di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara data ini bisa masuk ke data yang tadi, yaitu ini di tab gini, terus kita salin rumus ini.
Setelah itu, tanda filter ini kita ubah ke setelan awal ya. Nah, kita tinggal scroll ke atas, masukkan rumus di sini, Ctrl V ya. Nah, begitu. Jadi ini data yang kita cari, yang divorce itu 12, sekian, merit 11, sekian, single 5, sekian, dan yang video width yaitu 19. Selanjutnya yaitu yang tugas nomor 3 atau yang C. Yang C yaitu melakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Jelaskan secara sistematis tahap analisis data yang Anda lakukan hingga memperoleh hasil tersebut. Baik, setelah ini kita akan mengerjakan yang tugas yang C atau yang ketiga. Saya taruh di sini ya teman-teman, yang C. Nah, yang langkah yang pertama yaitu kita blok semua data terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet insert, pencet pivot table. Nah, kita pilih yang from table atau range ini ya. Nah, kita isi ini dengan ini ya teman-teman, kita blok semua ini. Semua data ini kita blok. Kita pencet tanda panah ini. Selanjutnya kita ini pilih yang exiting worksheet ya teman-teman. Nah, lokasinya kita bebas pilih yang mana yang kosong. Nah, aku milih yang sini. Kita pencet OK. Nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita pilih job level, WLP, dan physical activity hours. Job level ini, WLP, dan ini ya teman-teman. Nah, ini kita pencet segitiga yang ini. Kita pencet value fill setting. Kita pilih yang average atau rata-rata. Sesuai dengan perintahnya ya teman-teman. Kita pencet OK. Lakukan juga pada yang physical activity hours. Nah,
Jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi data yang tertinggi itu ada di mid ini. Kita tandai ya teman-teman. Dan data yang terendah itu ada di junior. Nah, itu cara pengerjaan dari soal yang ketiga atau yang C. Selanjutnya, eh, saya akan mengerjakan yang soal nomor 4 atau yang D. Jadi soalnya buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen atau sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Nah, kita tadi dengan huruf D ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita blok semua data. Ini pengerjaannya hampir sama dengan yang tugas ketiga atau yang kecil. Kita blok semua data. Kita pencet insert. Lalu pilih pivot table. Nah, ini datanya kita blok dari pojok kanan sampai pojok kiri ya teman-teman. Seperti yang C tadi juga. Kita pencet tanda panah ini. Terus ini kita juga pencet exiting worksheet. Nah, ini letak atau location-nya kita bebas. Nah, kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita pencet OK. Nah, selanjutnya akan muncul pivot table field seperti ini. Kita pencet employee ID. Selanjutnya kita pencet sebentar. Job level dan departemen. Nah, jadi seperti ini. Kita pindah job level ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu employee ID pada opsi value dipencet. Kita pencet value field setting. Bentar kok tidak ini. Kita pilih account atau hitungan. Setelah itu kita pencet OK. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat grafik. Kok grafik? Kita membuat diagram batang maksudnya. Kita pencet kiri atas supaya semua data terblok ya teman-teman. Ini kita pencet insert lalu pilih kolom ini. Ini ya teman-teman. Nah, pilih ya ini.
kita letakkan di bawahnya. Boleh terserah di mana saja. Kita pilih 3 saja ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan dari soal. Saya memilih junior, elite, dan senior. Pencet OK. Kita pencet ini. Kita cek di exist title, chart time, chart title, dan data label. Nah, begini. Kita ganti judulnya ya teman-teman. Begini ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu yang pertama, junior memiliki tingkat keluar tertinggi dibanding lead dan senior. Yang selanjutnya, lead dan senior menunjukkan tingkat retensi yang lebih baik. Yang terakhir, terdapat kesenjangan stabilitas kerja antara junior dan senior akibat perbedaan pengalaman dan kepuasan kerja. Yang terakhir, kita mengerjakan eh, yang E ya teman-teman, atau yang nomor 5. Soalnya, yang kelima, seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasi hasil. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Baik, selanjutnya kita mengerjakan ini ya teman-teman di data yang tadi. Kita beri judul di sini false. Yang sebelahnya true ya teman-teman. Sebelumnya kita filter dulu yang pertama itu yang false dulu ya teman-teman. Nah, jadi job satisfaction atau kepuasan kerja nanti otomatis terfilter juga. Kita salin ya pakai Ctrl C. Lalu kita tempel di sini. Ctrl V.
Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Yang data yang true juga persis seperti yang false. Kita filter terlebih dahulu, pilih yang true, pencet OK. Nah, jika data kalian nanti seperti ini, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti saat filternya diubah ke semula, nanti data ini juga ikut ke data yang semula kok. Jadi jangan khawatir. Kita salin, Ctrl C, lalu kita ubah ini ke pilihan semula. Nah, jadi tetap seperti ini ya teman-teman. Kita tempel di sini. Ctrl V. Selanjutnya, kita pencet data. Ini teman-teman di sini. Kita pilih analisis, data analisis. Kita pilih yang sebentar ya teman-teman. Kita pilih yang two sample assuming unique variance. Kita pencet OK. Nah, ini yang variabel satu yang variable one range itu kita pilih blok yang ini. Caranya tap data pertama, lalu kita kontrol shift, terus tanda segitiga yang arahnya ke bawah. Gini ya teman-teman, yang ini juga sama. Kita pakai data yang true. Nah, ini kita checklist ini output range, terus ini letak yang ingin dipakai. Terserah mau di mana saja. Aku pakai di sini ya teman-teman. Kita pencet OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Ini kita ubah ke Nah, ini ke number ya teman-teman. Nah, jadinya 0,00. Nah, ini dapat disimpulkan. Selanjutnya, yang nomor 5 ya, atau yang yang pengerjaan nomor kedua, yaitu kita pilih job satisfaction dan workload. Kita salin di sini ya teman-teman, terserah juga mau di mana. Lakukan yang sama pada workload. Untuk ini ya teman-teman. Kita salin, Ctrl C, lalu kita tempel di sini, Ctrl V. Nah, setelah seperti ini, kita memakai data analisis seperti yang pengerjaan pertama tadi.
Kita cari di data ini. Sebentar. Kita pencet data analisis. Kita pilih yang korelasi ya teman-teman. Ini correlation. Kita pencet OK. Nah, ini kita pilih. Kita blok semua dua data ini. Setelah itu pencet tanda ini. Ini di checklist ya teman-teman, label in first row. Ini juga kita pilih yang output range. Terus kita pencet mau ditaruh di mana datanya. Aku pilih di sini ya teman-teman. Nah, kita pencet OK. Nah, jadi datanya seperti ini ya teman-teman. Ini hubungannya hubungan korelasi negatif rendah. Baik, sekian ini semua pengerjaan dari tugas PJBL Employee Survey aplikasi komputer K5